ini trennya menarik ya, Rizka ya. Di sini tren kenaikan Anies kita temukan sekali lagi, bukan hanya di simulasi 34 nama atau top of mind, di simulasi 10 nama pun suara Anies meningkat dari 17,8 jadi 20,6%. Sementara Pak Prabowo kembali ada indikasi turun, meskipun penurunannya lagi-lagi tidak besar ya, hanya kurang lebih sekitar 2-3%. Sementara Ganjar cenderung stagnan. Ya. Nah, nama-nama lain bukannya kami tidak memberi atensi ya, tanpa mengurangi rasa hormat. Nama-nama lain sepertinya udah berat ya untuk melawan. NU yang pilih Pak Prabowo itu ada 36,2%. Yang pilih Pak Ganjar 35,5%. Yang pilih Pak Anies ada 17,9%. Muhammadiyah Pak Prabowo dapat 20,8%, Pak Ganjar 33,0%. Paling besar adalah Pak Anies di angka 45,2%. Jadi 45,2%. Jadi di Muhammadiyah Pak Anies yang unggul dibandingkan dengan Pak Ganjar maupun Pak Prabowo. By law, by constitution kita untuk ditetapkan menjadi presiden, kandidat harus mendapatkan di atas 50% suara. Kalau enggak akan masuk putaran kedua. Makanya kami uji dua nama. Nah, cara dilakukan uji dua nama itu ada 3 skenario. Skenario pertama bagaimana Pak Anies lawan Pak Ganjar. Skenario kedua bagaimana Pak Ganjar lawan Pak Prabowo. Skenario ketiga Pak Anies lawan Pak Prabowo. Jadi masing-masing dapat 2 pengujian. Ketika Pak Anies lawan Pak Ganjar, itu memang Pak Anies unggul dengan selisih sekitar 4%. Ya, jadi Pak Anies unggul dengan selisih sekitar 4%. Kemudian ketika dilakukan uji antara Pak Ganjar dengan Pak Prabowo, situasinya kompetitif ya, dengan selisih sekitar 2,2% dalam rentang margin of error, kompetitif sekali antara Pak Ganjar dan Pak Prabowo. Tapi ketika dilakukan uji simulasi terakhir Pak Anies dengan Pak Prabowo, Pak Anies unggul sekitar 6%. Artinya apa? Faktor ini yang seperti kita analisa bahwa punya irisan pemilih itu terbukti bahwa Anies sudah naik di basis ini. Yang kedua memang pergerakan ya, langkah-langkah pergerakan politik yang dilakukan Anies Baswedan cukup masif. Dan ini juga dekat dengan Jakarta. Kita tahu Anies dipersepsikan tingkat kepuasannya sebagai gubernur cukup tinggi. Dianggap gubernur yang relatif berprestasi. Kemudian itu terkait dengan Banten, Jabar itu mendekati dari ibu kota Jakarta. Dan itu punya dampak kepada Anies Baswedan. Itu yang menyebabkan. Ditambah belakangan adalah efek deklarasi yang dideklarasikan oleh Partai Nasdem sehingga Anies lebih firm, lebih pasti, lebih ada informasi lebih kuat kepada publik bahwa Anies bakal maju di Pilpres mendatang. Itu mungkin faktor-faktornya. Yang satu lagi tadi Eva menanyakan tentang hotel effect ya. Efek ekor jas memang betul. Ini brand connection antara Anies Baswedan dan Partai Nasdem semakin kuat. Kalau Ganjar lebih ke PD Perjuangan, kemudian Prabowo kita tahu ke Gerindra, maka Anies adalah ke Partai Nasdem. Dan itu berdua, efeknya cukup besar. Pertumbuhan kekuatan elektabilitas Nasdem terjadi di kantong-kantong Anies. Kita lihat di Banten dan Jakarta, Nasdem sekarang runner up nomor 2, melampaui berpotensi untuk masuk bahkan menjadi pemenang kalau kemudian Anies benar-benar menjadi calon presiden. Jadi itu semakin kuat koneksinya antara Anies dan Partai Nasdem. Survei Indo Research, PAN Gelora condong ke Anies, PSI ke Prabowo. Lembaga Survei Indo Research menggelar rilis survei tentang dukungan pemilih partai politik untuk 3 capres, Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan. Dalam simulasi ini, dari 16 partai politik, 7 diantaranya didominasi pendukung Anies, disusul oleh Prabowo dan Ganjar Pranowo. Pilihan pemilih partai mulai solid, meskipun beberapa partai mengalami split ke kandidat lain yang tidak diusung secara resmi orang partai, kata Direktur Indo Research Rocky Arbi dalam paparannya Senin 25 September. Ia memberikan contoh Partai Gelora dan PAN yang meski bergabung dalam koalisi Indonesia Maju (KM) dan mengusung Prabowo, mayoritas kadernya justru dominan mendukung Anies. Anies mendapatkan dukungan dari 80% kader Gelora dan 43,8% dari kader PAN. Sementara itu, P3 yang selama ini mengusung Ganjar Pranowo, suaranya terbelah antara Anies dan Ganjar dengan suara yang sama besar, yaitu 35,5%.
Sedangkan PSI, meski belum secara resmi belum mendeklarasikan dukungannya, namun mayoritas kadernya mendukung Ganjar dan Prabowo. Survei ini digelar pada 11 sampai 18 September 2023 dengan metode multi-stage random sampling. Jumlah responden yang berpartisipasi ada 1.200 orang yang tersebar di 34 provinsi dengan skema primary sampling unit berada di desa dan kelurahan. Survei ini memiliki margin of error kurang lebih 2,8% dan tingkat kepercayaan 95%. Lembaga survei Indoriset menggelar rilis survei tentang dukungan pemilih partai politik untuk 3 capres, Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan. Dalam simulasi ini, dari 16 partai politik, 7 diantaranya didominasi pendukung Anies, disusul oleh Prabowo dan Ganjar Pranowo. Pilihan pemilih partai mulai solid, meskipun beberapa partai mengalami split ke kandidat lain yang tidak diusung secara resmi orang partai, kata Direktur Indoriset Rocky Arbi dalam paparannya Senin 25 September. Ia memberikan contoh Partai Gelora dan PAN yang meski bergabung dalam koalisi Indonesia Maju (KM) dan mengusung Prabowo, mayoritas kadernya justru dominan mendukung Anies. Anies mendapatkan dukungan dari 80% kader Gelora dan 43,8% dari kader PAN. Sementara itu, P3 yang selama ini mengusung Ganjar Pranowo, suaranya terbelah antara Anies dan Ganjar dengan suara yang sama besar, yaitu 35,5%. Sedangkan PSI, meski belum secara resmi belum mendeklarasikan dukungannya, namun mayoritas kadernya mendukung Ganjar dan Prabowo. Survei ini digelar pada 11 sampai 18 September 2023 dengan metode multi-stage random sampling. Jumlah responden yang berpartisipasi ada 1.200 orang yang tersebar di 34 provinsi dengan skema primary sampling unit berada di desa dan kelurahan. Survei ini memiliki margin of error kurang lebih 2,8% dan tingkat kepercayaan 95%. Lembaga survei Indoriset menggelar rilis survei tentang dukungan pemilih partai politik untuk 3 capres, Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan. Dalam simulasi ini, dari 16 partai politik, 7 diantaranya didominasi pendukung Anies, disusul oleh Prabowo dan Ganjar Pranowo. Pilihan pemilih partai mulai solid, meskipun beberapa partai mengalami split ke kandidat lain yang tidak diusung secara resmi orang partai,